Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Tio Gusti Satria selaku dosen pengampu pelajaran telah kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan MPM 20 42554 kelas H PGSD semester 4. Baiklah, yang A, kutipan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal memiliki kecerdasan, kebijakan, serta pemikiran yang mendalam. Salah satu kutipan yang beliau yang terkenal adalah yaitu tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Kutipan tersebut mengandung makna yang sangat luas dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya dalam bidang pendidikan. Pertama, akal sebagai kekayaan utama menunjukkan bahwa kemampuan berpikir adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Dengan akal, seseorang dapat memahami berbagai hal, menyelesaikan masalah, serta menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Berbeda dengan harta benda yang dapat habis atau hilang, akal akan terus berkembang jika digunakan dengan baik melalui proses pembelajaran. Yang kedua, kebodohan sebagai keadaan yang menyedihkan menegaskan bahwa kurangnya pengetahuan dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan seseorang. Kebodohan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan, keterbatasan dalam berpikir, serta kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, setiap individu perlu berusaha untuk terus menambah ilmu pengetahuan agar tidak terjebak dalam kebodohan. Yang ketiga, pendidikan sebagai warisan terbaik mengandung arti bahwa ilmu pengetahuan merupakan bekal yang sangat berharga bagi masa depan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi membentuk karakter, sikap, dan keterampilan seseorang. Warisan berupa pendidikan akan terus bermanfaat sepanjang hidup dan bahkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, kutipan ini mengajarkan bahwa manusia harus selalu mengutamakan akal, menjauhi kebodohan dengan belajar serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Yang kedua, B, standar proses. Standar proses merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Standar ini mengatur bagaimana proses belajar mengajar harus dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaannya, standar proses mencakup beberapa tahap utama, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah tahap awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada tahap ini, guru menyusun kerancangan pelaksanaan pembelajaran seperti RPP yang berisi tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode dan strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik penilaian. Perancangan yang baik akan membantu guru dalam menyampaikan materi secara
sistematis dan terarah. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan ini dalam proses pendidikan. Kegiatan ini biasanya terdiri dari kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, guru menjelaskan materi, melibatkan siswa dalam diskusi, serta menggunakan berbagai metode pembelajaran agar siswa aktif. Yang ketiga, kegiatan penutup, guru menyimpulkan materi, memberikan tugas, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Pembelajaran yang baik harus bersifat inspiratif, menyenangkan, serta mampu mendorong siswa untuk aktif berpikir. Yang ketiga, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah proses pembelajaran belajar dengan baik atau tidak. Guru dapat melakukan pengamatan terhadap keaktifan siswa, pemahaman materi, serta efektivitas metode yang digunakan. Tujuan utama dari standar proses adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan mencapai hasil belajar yang optimal. Yang C, standar penilaian. Adapun standar penilaian adalah pedoman yang digunakan oleh guru untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa. Penilaian tidak hanya bertujuan untuk mengetahui nilai siswa, tetapi juga untuk mengetahui perkembangan, kemampuan, serta kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam standar penilaian, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain objektif, yaitu penilaian dilakukan secara adil tanpa memihak. Transparan, yaitu proses penilaian dapat diketahui oleh siswa. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, berkesinambungan, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Adapun aspeknya, 1. Aspek penilaian. Penilaian dalam pendidikan mencakup 3 aspek utama, yaitu sikap efektif, meliputi perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya, pengetahuan kognitif, meliputi pemahaman terhadap materi pembelajaran. Keterampilan psikomotorik, meliputi kemampuan praktik dan penerapan ilmu. Yang kedua, teknik penilaian. Beberapa teknik yang digunakan dalam penilaian antara lain tes tertulis, ulangan harian atau ujian.